Dan menegur itu bisa dengan kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata yang menjatuhkan gitu ya. Jadi yang penting tuh walk the talk dan menurut saya harus menjadi orang yang fun. Royal, terus memberi contoh. Oke. Selalu juga yang jawab baik. Apakah kita sudah menjadi seorang pemimpin yang baik atau apakah kita sudah memiliki bibit kepemimpinan yang baik? Hari pertama kerja, apalagi fresh graduate seperti saya, selalu jadi saat-saat yang menantang. Tapi untungnya ketemu bos yang baik sih, bisa merangkul dan bikin nyaman di hari pertama kerja. Bukan cuma itu, sebagai profesional yang sering banget kita ketemu pekerjaan yang sulit dan butuh arahan, si bos kayak selalu sigap untuk membantu dan bikin tenang. Ada juga momen di mana dia marah besar karena kesalahan fatal yang saya buat. Salah saya sih. Si bos datang, tunjukin simpati sekaligus kasih sumbangan yang ternyata membantu banget buat bayar biaya rumah sakit mama. Yang bikin kaget juga nih, si bos ini open banget sama tiap masukan dan saran buat perkembangan perusahaan, termasuk dari anak baru kayak saya. Selalu ada buat timnya, gak pernah ninggalin, dan sering banget tunjukin kepedulian buat anak buah. Dia nggak pernah ambil sendiri kredit buat dirinya. Nggak segan-segan Pak Bos menunjukkan apresiasi, baik itu lewat kata-kata maupun lewat tindakan. Seperti halnya ilustrasi cerita tadi, kita seringkali mendambakan kepemimpinan seperti manajer tadi. Atau bahkan kita ingin menjadi seperti manajer tersebut. Sebuah sosok pemimpin ideal. Kali ini kita akan membahas seperti apa sosok pemimpin yang didambakan oleh banyak karyawan di dunia kerja. Serta apa yang perlu kita pelajari agar mampu menjadi seperti pemimpin tadi. Stay tune di Jawaban Marketplace. Halo Wise People. Kembali lagi bersama saya Mia. Dan saya Prima. Saya Yungki Setiawan di Jawaban Marketplace. Seperti biasa di Jawaban Marketplace kita akan mengupas tuntas seputar dunia kerja. Dan hari ini topiknya menarik banget nih Kak Mia dan Coach Yungki. Ya. Leadership. Ya. Wow. Menjadi manajer idaman karyawan. Wow. Seperti di ilustrasi tadi ya. Tadi udah nonton ya Coach Yungki ya dan Kak Mia ya. Gimana tuh menurut Coach Yungki ilustrasi tadi? Manajernya kayaknya baik banget gitu Baik ya. banget. Baik banget ya. Ambilin minum buat karyawannya. Ideal banget Beliin ya. pizza buat karyawannya. Itu manajer impian ya itu ya. Benar, ideal banget ya. Ideal Tapi banget. mungkin saya perlu memberikan sudut pandang yang lebih oke gitu ya. Maksudnya Gimana tuh, Coach? seorang manajer itu kayak tadi itu menggambarkan kan dia bawa minum kasih ke bawahannya gitu ya. Iya. Bukan dia sebagai pelayan, tapi kan dia bawa minum itu kan dia mengapresiasi timnya yang sudah bekerja dengan baik, which is itu bagus sekali. Gitu ya. Bagus sekali. Coach Yungki Support sendiri ya. sering juga kayak gitu ya sebagai pemimpin. Oh saya sih biasanya kadang-kadang yuk kita makan bareng atau kita ngopi-ngopi bareng kan Iya, gitu. enak kan. banget ya kayak gitu ya. Ya. Memang seorang pemimpin itu ya itu ya, bagaimana kita memperlakukan bawahan itu yang sangat amat penting. Oke. Kalau kita menegur, teguran yang tepat, yang nggak bikin sakit hati, nggak bikin malah demotivasi. gitu ya. Iya. Justru memberikan dampak yang baik gitu ya. Coach Ya. Yungki. Biasanya kalau saya itu menegur, kalau salah memang harus ditegur. Betul. Ya kalau ya agak melenceng dikit juga kita harus luruskan kembali. Tapi intinya kita tidak hanya menegur dan memarahi yang bersangkutan, tapi kita memberikan juga advice atau memang saran untuk dia tuh next time jangan begini, harusnya begini. Iya. Jadi orang tersebut menerima teguran itu, tapi at the same time juga menerima guidance. Jadi memang kembali lagi
kalau saran saya kepada wise people, apalagi yang sudah di pimpinan, ya, menegur itu memang harus dilakukan karena kalau ada terjadi kesalahan. Dan menegur itu bisa dengan kata-kata yang membangun, Oke. bukan kata-kata yang menjatuhkan gitu ya. Kalau bicara soal marah, coach, tadi kan di video tadi juga ada di mana manajernya marahin karyawan tuh. Biasanya apa aja sih yang jadi penyebab manajer itu marah sama karyawan gitu? Mungkin dari kami juga boleh. Ya mungkin kalau saya ngelihatnya begini ya, seorang manajer atau atasan itu kadang-kadang marah atau teguran itu punya dampak yang positif karena dia melihat bahwa sebenarnya karyawannya ini punya potensi yang lebih baik loh, yang harus dikeluarkan. Nah, Jadi kadang-kadang sah-sah aja gitu dia kalau nah marah kadang-kadang karena si manajer ini tahu bahwa dia sebenarnya harus bisa lebih baik. Nah itu kadang-kadang teguran juga bisa berfungsi ya untuk istilahnya Bisa. pukulan lah atau Pecutan untuk Pecutan. memotivasi, Ya, istilahnya gitu. betul. Maksudnya kan you can do better than this gitu kan Iya, ya. iya. Maksudnya ayo dong, jangan begini gitu. Itu juga Ya. teguran, tapi Ya. kan teguran yang membangun kembali lagi kan. betul gitu. betul. Jadi memang hal seperti ini memang sesuatu yang harus dilakukan oleh pemimpin. Ya. Kalau ada pemimpin yang tidak pernah negur anak buahnya juga kita pertanyakan ini pemimpin seperti apa gitu ya. Yang saya juga lihat di skit ya, Iya. bahwa seorang pemimpin yang baik sebenarnya ketika dia harus menegur, dia lakukan itu secara privacy, secara private gitu Betul, ya. betul. Begitu mengapresiasi, dia tahu nih harus di depan teman-temannya supaya memotivasi Jadi itu juga kan. salah satu contoh yang sangat-sangat baik sekali. Ya. Oke. Ya karena kan tiap kali kita ini kan kita juga pernah ngalami jadi bawahan. Ya. Kalau kita ditegur di depan orang banyak tuh kita rasanya tuh gimana sih ya gitu, malu gitu ya, kita Mempermalukan nanggung jadinya ya. beban gitu. Tapi Ya. kalau dipanggil ke ruangan bilang, Prim, tadi lu nggak boleh begitu gitu ya, lu salah atau ini hasil ini kok begini hasilnya Prim gitu loh. Jadi Ya. tapi kan private Iya, iya. ya. Nggak, kadang kan suka ada kantor yang misalnya dia ada manajer baru nih, terus manajer baru lihat, wah ini selama ini sistemnya seperti ini nih, bobrok banget nih gitu. Jadi dia benar-benar keras gitu karena selama ini mungkin karyawannya pada malas lah atau apa gitu Ya, kan. ya. Tapi mereka nggak sadar, mereka merasa bahwa selama ini, wah inilah yang ideal perusahaannya. Padahal si manajer yang baru ini mungkin dia pengen. Nah hal seperti itu memang harus bisa dikomunikasikan Prim. Oke. Jadi kalau oke. kita sebagai manajer baru masuk ternyata banyak hal yang harus diperbaiki, Iya. nggak ada salahnya panggil semua karyawan. Nah, terus sampaikan bahwa yang ditemukan nih seperti ini semuanya dan Iya. ini harusnya bisa kita perbaiki ke depan. Iya. Nah, sebagai pemimpin yang baik tuh harusnya bilang gini, jangan cuma perintah doang, pokoknya mesti rapi gitu. Tapi Iya. yuk sama-sama yuk kita perbaiki. Ya, saya bersama dengan Anda, kita jalan bersama-sama untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Oke. Jadi memang pengalaman saya nih Prim, jadi misalnya gini, memimpin itu anak buah tuh atau bawahan kita tuh bisa membedakan kita memimpin tuh dengan tulus atau enggak. Wow. Makanya itu ada istilah tuh leadership with the heart. Wow. Selama kita memimpin dengan hati yang tulus, hati yang baik, hati yang memang menginginkan mereka maju, Ya, betul, mereka tuh appreciate. Kita mau marah seperti apapun, mereka tahu kita marah demi kebaikannya mereka. Ya. Tapi kalau kita memimpinnya tidak dengan hati yang baik gitu ya, nggak jelas gitu. Kemudian juga tadi cuma marah-marah aja, nggak pernah kasih direction, nggak pernah kasih motivasi, nggak pernah appreciate orang. Mereka juga ini bos gue seperti apa, kok seperti begini gitu. Jadi kembali lagi bahwa sebagai pemimpin itu you have to put your heart into what you are doing. Ya. Ya, jadi dengan hati kita memimpin dan anak-anak kita juga ngerti bahwa kita tulus. Ya, Dan kita inginkan yang terbaik yang ya. terbaik Ya. gitu. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kan di Matius juga ada, di Lukas juga ada mengatakan bahwa kalau engkau ingin jadi yang terbesar, Iya. belajarlah untuk melayani. Iya, iya. Jadi yang terbaik belajarlah untuk melayani. Kan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seorang itu memiliki humble leadership-nya Ya, gitu ya. ya. Atau servant leadership, lebih Ya. istilah zaman sekarang dikenal sebagai servant leadership. Iya, saya ingat tuh ayatnya di Markus 10 tuh, Coach. Markus 10 ya, gitu. Ya, Firman Tuhan bilang kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, kamu harus menjadi hamba untuk semuanya gitu kan. Betul, Itu maksudnya betul. bisa Nah, lebih itu juga memang jangan dibaca kemudian diambil Iya. pengertian yang dari sudut pandang yang salah Iya, gitu ya. nah. Wah kalau jadi berarti gue harus jadi servant dong gitu kan, nggak begitu. Ya, ya. Itu kan sikap seorang pemimpin yang mau melayani. Dalam arti kata gini loh ya. Ada pemimpin yang kita kenal bosi nih. Bosi, Wah betul. perintah ini gitu. Tapi kan nggak pernah mau gulung tangannya, turun Iya. tangan gitu. Jadi memang kembali lagi yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa sebagai pemimpin you have to be able to show it to your people. Ya.
Ya, kalau kita bilang, datangnya jangan terlambat nih, ya, misalnya harus disiplin. Ya kembali lagi sebagai pimpinannya juga harus disiplin dong. Ya. Jangan anak buahnya kalau datang telat 10 menit di ngomelin, tapi dia datangnya 2 jam terlambat. Artinya kan he's not doing what he say kan. Iya, Walk the talk lah istilahnya gitu ya maksudnya. Kan kembali lagi jadi memang pemimpin itu harus bisa memberikan contoh yang baik. Ya, terus kalau dia memang expect anak buahnya perform, pemimpinnya itu juga harus bisa menunjukkan kalau memang dia perform. Tapi yang bicara mengenai servant leadership itu kan ada beberapa karakter sih yang memang harus dimiliki sebagai pemimpin yang baik ya. Nah, itu menarik Satu, tuh, Coach. misalnya Apa tuh? karakter pertama itu good listening skill. Itu Ya, betul, penting. sebagai pemimpin itu harus bisa mendengar dengan baik. Tapi jangan punya kuping tipis juga. Ya, nggak Ya, gampang emosi kalau kuping ya. tipis kan, wah ini yang ngebakar juga banyak nih, gitu ya. Jadi memang kembali lagi dia harus wise, punya has a wisdom untuk bisa mendengar, tapi tidak mendengar yang sifatnya gosip Ya. atau hal-hal yang tidak baik gitu. Yang kedua, dia mesti punya hati yang bisa caring. Hati ya Coach. Ya, kemudian juga dia juga harus menanggalkan selflessness. Jadi selfishness dia harus ditanggalkan menjadi selflessness gitu ya. Jadi intinya bahwa Wow. dia harus mendahulukan anak buahnya untuk bisa maju. Wow. Ya, saya kan pernah cerita juga waktu awal-awal ya bahwa saya tuh dalam perjalanan karir saya kan sangat luar biasa sekali sehingga waktu umur saya masih muda pun saya sudah menduduki posisi yang cukup baik. Iya. Nah, seiring dengan perkembangan tersebut, namanya manusia kan, kadang-kadang suka lupa diri lah, sombong lah. Maksudnya masih muda berhasil gitu sombong. Not until one time saya pernah ambil satu buku, judulnya itu The Heart of Leader. Ya, itu buku saya ingat sekali dan tidak akan saya lupa seumur hidup saya. Jadi waktu saya baca buku itu mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Ya. Yang tulis Joyce Meyer bukunya. Waktu saya selesai baca buku itu, kemudian saya diangkat menjadi CEO. Tapi waktu saya flashback, saya mengatakan bahwa itu Tuhan yang tuntun saya untuk baca buku itu, mempersiapkan karakter saya, sifat saya untuk menjadi the humble leader. Kalau enggak, saya kebawa sama cerita sukses saya tuh yang masih muda itu membuat saya tambah sombong. Tapi intinya bahwa memang yes, Tuhan mau kita sebagai pemimpin yang baik, tapi pemimpin juga yang humble. Ya. Gitu. Dan pemimpin itu juga harus bisa istilahnya memiliki sikap tuh untuk mengencourage, mendorong orang untuk mau belajar, mau berhasil, ya, memberikan bimbingan, memberikan guidance, kemudian juga bisa memotivasi, tapi tujuannya itu untuk growing the people. Wow. Semoga nanti Wise People juga bisa ingat bahwa di Jawaban Marketplace, Coach Yungki dan Coach Mia juga udah membagikan ini dan mereka suatu saat bilang, wah gue pemimpin ini karena ada Jawaban Marketplace nih. Karena ada Kak Mia dan Amin, amin. Tapi mungkin kita akan discuss lebih lanjut ya dengan salah satu tamu kita hari ini ya untuk topik ini ya. Menarik nih. Iya menarik ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Anita Lucky merupakan co-founder dari Mineral Botanica, sebuah merek kosmetik ternama di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 2015 hingga saat ini. Sebelum mendirikan Mineral Botanica, peraih gelar Bachelor of Arts Loyola Marymount University di Amerika Serikat ini memiliki berbagai pengalaman di dunia profesional. Di antaranya menjabat sebagai Senior Accountant di Fox Interactive Media dan juga duduk di jajaran direksi Continental Cosmetic. Baginya, menjadi leader tidak harus selalu kaku dan menjaga jarak dengan bawahan, namun juga harus bisa fun di saat yang tepat serta memiliki kemauan untuk terus belajar. Nah, Wise People sudah hadir bersama kita di studio Kak Anita Lucky, ya, seorang leader. Dan seperti yang tadi kita bicarain juga ya, kita bicara soal kepemimpinan, soal menjadi manajer. Mungkin dari Kak Anita Lucky ya bisa menjelaskan pendapat Kak Anita tentang leader yang ideal bagaimana gitu. Memang nggak gampang sih menjadi satu leader ya, karena kan kalau sama bawahan itu kan kita ketemu mereka day to day, jadi yang penting tuh walk the talk, dan menurut saya harus menjadi orang yang fun. Kalau lu jadi bos terus boring, orang harus juga malas fun ya? sekali ya. Harus fun juga. Harus Jadi fun. kalau moto saya tuh work hard ya play hard. Jadi ada waktunya kita ya. kerja keras, tapi kalau saat kita lagi fun ya harus jadi bos yang fun sih menurut saya. Oh, enak juga tuh. Langsung pikirannya fun gitu ya. Iya. Sebenarnya gini, kalau saya sih, I'm also consider myself to be a fun leader. Karena saya bergaul sama mereka tuh
lari bareng, main sepeda bareng. betul, gitu. betul, Tapi betul. Itu termasuk fun juga nggak itu Kak? Fun, itu harus fun. dalam melakukan pekerjaan tetap kita harus tahu limitation, batasannya. Oh, oke. Yes. Having fun is okay, tapi tetap kan maksudnya ada batasan-batasan juga. Iya, Ya, setuju. Dan itu yang tidak boleh dilupakan sih. Tapi getting along with employee ya, getting closer juga Ya. itu sesuatu yang sangat baik. Bahkan kadang-kadang meningkatkan produktivitas teman-teman itu Oh semua. ya, wow, oke. Ya, mungkin nanti Anita bisa cerita lagi lebih banyak pengalamannya kan gitu. Nah, menyambung pertanyaan Prima dan yang dijelaskan Coach Yungki tadi, bahwa fun itu penting ya untuk menjalin kedekatan, menjalin hubungan. Nah, menurut Kak Anita, gitu ya, kakak ya, seberapa dekat sih sama staf, karyawan gitu? Iya, jujur aku menjalin bangun usaha ini udah masuk tahun ke-6. Waktu di awal-awal tuh kan mungkin pulang dari Amerika belum menyesuaikan cara kerja di Indonesia. Jadi memang sempat ada gap. Jadi kayak ya gue ya bos lah kan ngeliat kadang-kadang ngeliat orang tua saya dulu gimana caranya gitu kan beda banget ya. Tapi sejak pandemik dan memang 2-3 tahun terakhir ini saya belajar untuk lebih turun ke bawah. Jadi saya bener-bener nih kalau misalnya minta tolong mereka ngapain, saya ikut ke bawah juga, sampai bersih-bersih juga saya ikutan karena saya pengen ngerasain, pengen feel together gitu. Tadi mungkin yang Coach Yung juga bilang barengan, karena itu beda sekali dengan kita. Memang mereka udah tahu kita kepalanya gitu kan, tapi kalau kita cuma suruh terus nggak ngapa-ngapain, I think itu kurang kenal dekat gitu. Dari situ saya malah bisa jadi kayak lebih kenal dia orang. Kadang-kadang kalau lagi kerja bareng tuh nanya-nanya mereka personal hidupnya seperti apa sih gitu. Jadi saya mulai pelan-pelan cari cara untuk mendeketin sama mereka sih. Oke. Penting. Tadi kan kita juga sempat bahas mengenai karakter daripada servant leadership. Betul. Salah satu karakternya kan memang kan a good listening skill. Ya. Artinya dengan turun ke bawah itu, then you try to listen Ya, kepada mereka semua. Dan mereka juga akan lebih terbuka menyampaikan sesuatu. Jadi figur pimpinan itu atau bos itu nggak serem. Ya. Mereka harus di-encourage untuk ini karena ide-ide itu datang banyak juga dari mereka. Ya, betul. Ide produksi ya, ide macam-macam. Jadi memang kembali lagi itu sesuatu yang penting. Dan waktu turun ke bawah atau dulu kita istilah panggil turba gitu ya, turba begitu. Ya. Then what we are doing actually we try to stay connected with the people that we have. Itu salah satu tips ya untuk leaders memang harus begitu. Ya. Setuju banget. Nah, tadi kalau merasa kedekatan itu penting, cara lain yang dilakukan Kak Anita untuk supaya lebih deket sama timnya itu selain kalau dulu kan bareng-bareng bersih-bersih atau apa? Jadi aku dapat ide waktu itu sempat waktu jalan-jalan ke Malaysia, sempat ketemu sama satu business owner, dia cerita gitu kalau cara dia mendekatan sama karyawan tuh beda, dia bilang. Jadi dia ini punya satu tim, saya juga belajar kalau di satu perusahaan itu ada super tim, ada hero tim yang benar kita pegang jenderal-jenderalnya. Saya mulai jalan itu di usaha saya, di perusahaan kita. Jadi saya mulai ada key people yang saya pegang gitu. Nah, saya mulai kadang saya kasih mereka surprise. Kadang-kadang saya bilang, kamu nanti ketemu saya di sini, kita mau ketemu supplier. Ternyata dia ulang tahun, saya surprise mereka di kafe. Tapi itu waktu kita nggak pandemik ya, sekarang agak susah ya. Jadi kadang-kadang saya ngelakuin itu gitu. Kadang sometimes saya pengen take their mind off, nggak cuma harus mungkin kerja. Kadang-kadang kita ngopi lah, kadang-kadang kita cuma ngomongin mungkin lu suka hobi apa, kadang-kadang mungkin di kantor, di rumah ada masalah apa gitu. Jadi mungkin saya coba dari situ. Tapi menarik tadi Kak Anita bilang ada key people-nya ya, berarti mereka juga leaders juga dong harusnya. Yes. Ada nggak hal yang Kak Anita lakukan yang mereka juga akhirnya lakukan ke bawah lagi? Maksudnya apakah Kak Anita, kan katanya pemimpin itu memang harus menginspirasi ya? Apakah Kak Anita sudah melihat apakah itu terjadi dalam timnya Kak Anita? Jadi memang kita tuh melalui 2 tahun ini memang agak cukup tough di perusahaan kita karena kita sifatnya bisnisnya itu offline dan banyak sekali toko-toko di offline dan kita harus shifting ke online. Jadi di masa kita shifting 2 tahun itu cukup susah karena saya harus memangkas banyak orang dan saya juga harus menyampaikan kepada mereka gimana caranya kalau mereka not doing a good job terus harus di-cut gitu ya. Jadi dari itu saya kan juga maksudnya setelah saya udah tahu nih kayaknya tahun ini kita udah harus cut our company untuk a different direction. Nah dari situ saya mulai ngerangkul key people saya. Saya mulai dari situ saya reach out ke beberapa dari partner mereka. Karena kebetulan waktu saat pandemi kita dapat banyak kesempatan dengar khotbah-khotbah di online, di TV gitu ya. Saya dapat beberapa inspirasi juga bahwa it's okay to tell them the truth about the company. Jadi jangan ditutup-tutupin gitu. I really learned that a lot di pandemic ini. Kadang-kadang kan kita jadi bos itu
jangan bilangin lah kita lagi susah gini, mereka juga nggak tahu, kita tutup-tutupin, nanti tiba-tiba taunya paycheck mereka di-cut gitu ya. Jadi I learn to be open with them. Jadi aku sekarang belajar ini, jadi saya punya key people yang saya harus ajakin ngobrol juga. Sebenarnya nggak bisa juga jadi pembicara, tapi karena pandemik saya belajar, akhirnya saya terus beraniin diri, kadang-kadang sebelum meeting nih, tapi nggak setiap minggu ya. Mungkin nanti suami saya juga bingung kali ini, kenapa kamu jadi begini ya? Kok jadi saya berbeda gitu, saya lebih sama mereka, lebih mau dengerin mereka. Saya ada one on one juga, kadang-kadang saya panggil mereka, kalau ada masalah tadinya saya nggak mau tahu apa-apa, saya malah panggil mereka, what's wrong gitu. Saya jadi lebih coba lah, memang itu hal yang susah buat saya untuk, apalagi kalau yang hal bagus sih gampang ya Pak, kalau misalnya yang susah gimana nih caranya gitu. Jadi ini satu area yang saya lagi belajar juga sih. Pandemik ini benar-benar merubah hidup saya luar biasa dengan segitu banyak hal-hal yang kita lewatin, karena kita benar-benar transparansi sama staff saya, dan saya challenge myself, oke, saya pandemik, saya mau bikin sesuatu hal yang bisa membangun staff saya, karena kan kita udah tahu nih pandemik, saya tuh best seller kita tuh kosmetik, lipstick terutama, dan kalau pakai masker udah pasti orang nggak beli lipstick dong ya, tiba-tiba ketutup gitu ya, tiba-tiba bener-bener the first few months udah deh, itu omset tuh udah bener drop banget. Padahal kita memang rencana memang pengen pindah ke skincare. Tapi saya bilang sama suami saya, aduh Hani jualan skincare orang kagak ngerti juga, belum tahu nanti nggak laku. Jadi saya suruh dia jangan jualan skincare, fokus aja di lipstick. Ya ternyata pandemik datang. Nah di situ saya langsung tanya diri saya sendiri, oke, kalau saya mau motivasi staff saya, I have to change first. I have to walk the talk gitu ya. Bukan talk the walk gitu ya, atau walk the walk gitu ya. Jadi saya ask myself, apa sih area yang saya tuh nggak bisa? Ya itu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa kalau disuruh ngapa-ngapain bikin skrip, saya tuh nggak bisa gitu. Mungkin karena udah terbiasa nggak pernah ngelakuin, jadi saya juga kayak, ya udah sebagai leader waktu itu cuman kayak di kantor ya, I figure out produk apa yang kita mau jualan, cek omset, ya udah gitu. Sebatas ya lebih kayak di kantor biasa aja gitu. Jadi kayak nggak ada segi personalnya gitu. Tapi ketika mulai ini saya belajar bahwa I think for a brand to have a personal touch itu mungkin penting kali ya. Saya mulai sekolah public speaking, saya mulai asah area yang saya benar-benar nggak bisa. Dulu kalau ngomong tuh, sekarang mungkin saya juga kalau ngomong masih cepat ya, tapi sekarang udah lebih lumayan kayaknya. Berarti dulu lebih cepat lagi. Dulu lebih cepat banget. Ini sekarang sangat cepat, yang dulu sangat cepat. Tapi satu hal Brim, kalau kita belajar dari Anita bahwa leader itu bukannya orang yang ngerti segala sesuatu. Dan leader itu kalau memang mau maju berarti dia harus juga belajar untuk berubah. Yang dicontohkan tadi Anita kan sesuatu yang diambil untuk berubah gitu. Dan the respect from the team waktu ngelihat kita berubah itu datangnya luar biasa sekali. Karena dia lihat sendiri perubahan bosnya itu dari sesuatu yang dari titik A ke titik B, dan itu titik B itu menjadi lebih baik lagi. Itu membuat respect tim itu datangnya luar biasa. Dan keinginan untuk mau belajar terus ya, itu pasti menginspirasi. Dan itu menjadi budaya yang akan nanti nular kepada karyawan. Betul. Bahwa jadi kan memang organisasi kan katanya kan organisasi yang begitu kata is a learning organization. Dari waktu ke waktu selalu belajar untuk berubah karena beradaptasi kan. Benar. Nah, tapi kalau dari Kak Anita sendiri kan tadi belajar karena pandemi nih ya, semua kata orang pandemi ini hambatan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lain ini sebagai sebuah blessing ya. Kesempatan, challenge ya yang membuat kita malah lebih pinter, bener nggak sih? Betul banget. Tadi kan sempat belajar public speaking dan lain sebagainya. Tapi seberapa besar dampak firman Tuhan dalam gaya kepemimpinan ya? Kalau aku mau cerita di sini kayak bisa panjang karena benar-benar susah ngomong ya. Karena mungkin aku share sedikit ya, karena di kantor aku baru 2 tahun ini menjabat sebagai bagian operasional. Jadi aku tuh waktu itu nggak pernah ngurusin operasional dan I really have no idea how to do it gitu. Tapi benar-benar setelah aku melihat kemampuan masing-masing, kan setiap leader tuh ada kemampuan dan kelebihan. Ternyata suami saya tuh orangnya nggak sabaran dan dia tuh nggak bisa ngurusin yang the little details, which he is forced to do it. Jadi in the end, sometimes dia jadi mungkin kayak tadi kalau marah kan kadang-kadang nggak boleh di depan orang, tapi kadang-kadang karena mungkin dia frustasi juga, sometimes he become kadang-kadang mungkin suka frustasi emosi di depan orang, which I think menjadi kayak environment kan nggak begitu sehat. Nah, kebetulan saya dapat teman yang masuk bantuin saya, kebetulan teman kami juga Bu Weni, itu benar-benar teman baik saya, dan dia masuk bantuin saya. Akhirnya saya take on the role of operasional, dan jujur saya benar buta ya, masa nggak tahu what to do, apalagi di Indonesia, saya kan tinggal lama di Amerika gitu ya. Tapi benar-benar sampai hari ini saya bisa ngurus semuanya, suami saya juga bingung. Wah Beb, aku jujur loh, waktu itu kita sempat ada meeting ya, akhir tahun saya ngajak teman-teman tim saya yang tim inti, saya ngajak kita gathering. Terus suami saya orangnya juga mungkin orangnya tuh apa ya, dia orangnya kalau ngomong tuh apa adanya, jadi jarang-jarang muji gitu loh. Jadi karena gue gak tahu lu muji apa enggak ya, gue juga gak tahu lu lagi muji apa lagi enggak gitu ya. Tapi lagi ngumpul-ngumpul tuh dia sempat ngomong,
wow, dia ngelihat bahwa selama ini the missing thing itu mungkin saya yang ngurusin hal-hal kecil ini. Ya. Dulu jujur loh Beb, katanya saya underestimate kamu. Yang penting lu mah kerja aja, yang penting kerja aja deh, nggak usah sampai gimana gitu. Kurang asem juga ya maksudnya. Kok underestimate gua gitu ya. Tapi ternyata, dan ini kalau you ask me the SOP how to do it, I have no idea. Ya. Tapi nanti meeting mingguan saya bisa come up with all this plan. Saya juga nggak ngerti, tiba-tiba nanti kayak KPI dulu juga nggak tahu KPI apa di Amerika. Dulu saya jalani, tapi waktu di sini anak-anak juga nggak ngerti itu KPI itu apa. Tapi bisa tiba Tuhan tuh nanti ya, aku kalau udah capek malam, oke God, I think it's enough. I don't know what to do tomorrow. I don't know how to manage this team. Gimana Tuhan ya? Nanti kalau lagi mandi, lagi siap-siap, lagi dandan, tiba-tiba nanti ada aja. Kamu harus gini ya, kamu harus ngurus ini, nanti kamu jangan lupa gini-gini nih. I just do it, dan day by day tuh that's how God talks to me gitu. Apalagi kita udah gak ke gereja 2 tahun, nggak online gitu, ketemu pastor, ketemu all these people at church. I really believe just connect-nya sama Tuhan aja. Kadang-kadang aku cari-cari khotbah-khotbah, nanti dapat inspirasi. I think that's how God really play a role in my life, especially in my business life sekarang ya. Wow, biasa, ceritanya luar biasa ya, bahwa seorang leader itu nggak berhenti belajar tapi mau terus belajar. Ya. Keren ya. Wow. Semoga Wise People terberkati hari ini dengan pembahasan kepemimpinannya. Tapi Karena kita semua diberkati ya. bener, iya. Tapi kita kemarin tanya juga sama Wise People lewat sosial media. Kita lemparkan pertanyaan dan mereka menjawab. Yaitu pertanyaannya kita kasih, yaitu menurut Wise People tuh pemimpin ideal tuh seperti apa? Ya, kita akan coba cek apakah jawaban Wise People itu selaras dengan jawaban marketplace ya. Oke. Ini dia jawaban mereka, ada yang menjawab seperti ini. Nggak micromanaging. Nggak micromanaging. Terus ada juga yang jawab nggak banyak nyuruh. Ini kayaknya Nggak banyak juga. ya, saya nggak mau judging ya, oke. Nggak banyak nyuruh. Terus ada yang jawab Judging siapa, Prim? Wise People ya. Royal, terus memberi contoh. Oke. Oke. Terus ada juga yang jawab baik, pemurah, sabar dan bijaksana. Mungkin bahas soal micromanaging kali ya. Mungkin ada dari Coach Yungki atau Kak Anita atau Kak Mia yang bisa kasih insight tentang hal ini, bagaimana? Kalau saya sih bilang begini, micromanaging itu tergantung suasana dan situasi daripada perusahaan dan bisnis. Iya. Jadi nggak semua perusahaannya. bisnis itu bisa dilakukan micromanaging. Betul. Big company kayak Apple kan udah nggak mungkin micromanaging. Iya. It's a global company. Iya. Tapi kan one of the function of the leaders itu kan memang harus bisa nge-grooming, growing, trusting people, sama delegating. Itu kan fungsinya kan gitu. Jadi memang gini, it's always kayak ini kan kayak seperti apa sih, telur sama ayam nih pertanyaannya gitu. You want to trust people first atau you want to make sure that ini orang udah benar baru di trust gitu. Semuanya ini ada adjustmentnya. Gitu. Memang kalau saya pribadi saya lebih suka maksudnya grooming people and letting them to do it. Kita delegate. Kalau salah ya nggak apa-apa. Nanti kan itu jadi pembelajaran. Karena what am I here today? Hari ini saya bisa seperti ini karena ada bos yang kasih saya kesempatan juga untuk ngambil posisi, ngambil langkah, untuk jalan semuanya. Salah, ya kita perbaiki. Tapi kalau sukses, kita bersyukur kan gitu ya. Jadi kembali lagi micromanaging depending on the seat. Saya nggak bisa bilang itu jelek. Ada bisnis yang memang harus micromanaging. Contohnya sebagai owner misalnya ya. Kalau saya sebagai owner F&B nih, restoran. Oh, restoran, oke. F&B itu setelah saya melihat mempelajari semuanya, kalau kita nggak micromanaging itu agak sulit. Tapi kan benar. Kita nggak bisa bilang restoran yang ada 1 juta outlet di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu. Itu nggak bisa lagi. Tapi kita bicara independent standalone restoran itu ownernya harus bisa micromanaging. Wow, luar biasa ya pembicaraan hari ini ya. Saya nggak sabar jadi pemimpin nih. Sudah dong. Oh sudah jadi pemimpin. Apalagi udah ngobrol sama 3 orang pemimpin sekaligus ya. Ada Coach Yungki, Kak Anita, Kak Mia. Dan saya percaya bahwa Wise People juga hari ini diberkati banget lewat obrolan kita hari ini ya, Kak Mia ya. Ya pasti Ya ya. nggak sih? Siap-siap jadi pemimpin ya. Thank you loh Kak Anita udah berbagi sama kita. Datang-datang lagi ke sini ya. Thank you, Anita. Thank you. Pasti. Lagi. Kami ya, Prima, thank you banget you. udah ngundang saya datang hari ini. Sama-sama. Kali ini kita belajar mengenai servant leader dan saya ingin setiap wise people sama-sama mengecek diri kita. Apakah kita sudah menjadi seorang pemimpin yang baik atau apakah kita sudah memiliki bibit kepemimpinan yang baik dalam diri kita? Mari saya ajak kita sama-sama mengecek diri kita dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Jawabannya hanya ya atau tidak.
Pertanyaan pertama, apakah Anda menganggap bawahan sebagai rekan sekerja yang kedudukannya setara dengan Anda dan bukannya anak buah yang hanya pantas menerima perintah dari Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda memberikan penghargaan yang selayaknya bagi karyawan atau bawahan Anda yang berprestasi? Pertanyaan ketiga, apakah dalam keseharian di pekerjaan Anda merasa sudah membangun komunikasi dengan baik? Dan pertanyaan keempat, apakah Anda selama ini sudah menjadi mentor bagi bawahan Anda? Yang terakhir, apakah Anda sudah mendahulukan kepentingan bawahan Anda di atas kepentingan Anda sendiri? Firman Tuhan di Markus 10 ayat 43 dan 44 tertulis demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Wise people, menjadi pemimpin memang tidak mudah. Tapi menjadi pemimpin yang bergantung kepada Tuhan Yesus, itu sesuatu yang bisa kita lakukan bersama. Karena Tuhan Yesus melimpahkan hikmat-Nya kepada kita semua untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Untuk itu, saya mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama. Siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat membahas mengenai leadership di acara Jawaban Marketplace ini. Tuhan, kami tahu menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Tapi kami memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Bahkan Tuhan yang melimpahkan hikmat kepada kami. Sehingga setiap kali kami memimpin tim kami, memimpin perusahaan kami, memimpin teman-teman kami. Kami memimpin dengan kebenaran daripadamu. Kami memimpin dengan hikmat yang datang daripadamu. Dan Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan, kami serahkan semua pekerjaan harus kami lakukan sebagai pemimpin di setiap perusahaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami dan memimpin kami sendiri untuk menjadi pemimpin yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, buat Wise People yang rindu untuk didoakan, Wise People bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Nanti akan ada tim doa kami yang mendengarkan pergumulan Wise People dan juga mendoakan. Juga buat Wise People yang ingin belajar lebih lanjut tentang seputar dunia kerja, Wise People bisa masuk ke portal kami di www.jawaban.com. Dan bagi Wise People yang masih menyimpan penasaran dan ingin bertanya kepada Coach Yungki maupun saya, silahkan melihat dan menghubungi sosial media kami. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Mia Dharma. Saya Prima. Saya Yungki Setiawan. Ingat, apapun yang Anda hadapi, pasti ada Jawaban.